Mirsa, 2 pekan menghuni sel sempit di Lapas Nusa Kambangan. Kondisi Amar Zoni bikin kepo warga plus 62. Setelah beredar foto Amar Zoni dibotakin, sekarang warganet dibuat geger oleh beredarnya foto laki-laki mirip Amar yang tengah tidur meringkuk di atas tilam tipis di sel yang amat sempit hingga kaki Amar harus ditekuk ke dinding. Pada foto lain terlihat Amar meringkuk di sel yang berbeda. Mantan suami Iris Bella itu tidur terlentang di atas dipan yang terbuat dari semen yang menyatu dengan wastafel dan toilet mini. Sel itu begitu sempit hingga kaki Amar harus dilipat ke dinding. Jika benar itu foto Amar, mungkin foto itu diambil saat kepala Amar belum dibotaki. Tapi belakangan beredar pula foto Amar sudah dalam keadaan botak, duduk di bangku besi bersama Raffi Ahmad. Raffi yang didesak untuk menjenguk dan mengawal kebebasan Amar, nampak menggenggam tangan Amar dengan erat, seperti sepasang sahabat yang saling peduli melindungi. Tak ayal sebagian warganet auto bertanya-tanya, apakah 2 foto Amar yang tengah meringkuk di sel adalah asli atau editan? Bagaimana pula dengan foto Amar bersama Raffi Ahmad? Asli atau editan? Banyak warganet yang menyebut foto Amar di dalam sel adalah rekayasa. Karena Lapas Nusa Kambangan pengamanannya super ketat, mustahil bisa masuk ke sel khusus one man one cell untuk memotret napi. Foto pria mirip Amar bersama Raffi Ahmad pun dipastikan rekayasa. Karena selama 3 bulan penuh, napi baru di Lapas Nusa Kambangan tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya biar saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Saya mendorong segera Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Bang Amar tuh butuh dirangkul, butuh diobatin, butuh diperhatiin. Nggak mau, udah ya, kita hanya sebatas ya sudah ya. Dokter Gigi Camelia kekasih Amar mengungkap bahwa setelah 2 minggu di Nusa Kambangan, keluarga Amar baru bisa menjenguk via video call dengan mengajukan permohonan kepada pihak lapas. Jika permohonan video call Aditya dan Panji Zoni, adik Amar, dikabulkan pihak lapas, Camelia akan nimbrung untuk melepas rindu dengan Arjuna pujaannya itu. Itu harus adiknya, kan kalau aku kan emang belum siapa-siapanya Bang Amar, jadi adiknya nanti daftar atau apa, nanti ada sebulan sekali tuh jadwal video call doang sementara. Nanti kalau udah 3 bulan baru biasanya udah boleh dikunjungin. Pemindahan Amar ke Nusa Kambangan memang menyisakan kontroversi karena Amar diduga dijebak oleh 2 instansi besar. Pasalnya, sebelum kasus itu dilimpahkan ke kejaksaan dan Amar dipindahkan dari Rutan Salemba ke LP Cipinang pada awal Oktober 2025, diduga Amar sempat diminta uang tutup perkara senilai 300 juta. Saat itu Amar tidak menyanggupi karena tak mau dipermainkan oleh oknum aparat penegak hukum hingga akhirnya dirinya dipindahkan ke Nusa Kambangan bersama 5 tahanan lainnya. Saat tampil di podcast pakar psikologi forensik Reza Indragiri, Camelia mengungkap intrik tingkat dewa di balik pemindahan Amar ke penjara paling menakutkan se-Asia Tenggara itu. Gimana caranya Amar Zoni bisa komunikasi keluar? Pakai telepon. Telepon siapa? Nggak tahu, waktu itu disita sih ada telepon katanya. Karena media jelas nulis ya. Komunikasi Amar Zoni dengan pihak luar itu Zangi, pakai HP dan aplikasi Zangi. Yes. Ya, tahu. Sebelumnya tahu? Nggak, tahunya dari kejaksaan. Ini kan begini, sebetulnya tidak 100% juga Amar Zoni bukan ke calon istrinya. Iya, mungkin. Di Nusa Kambangan kan, masuk kamar, itu ya bagian dari yang 10 apa berapa 11 itu yang di kayaknya awalnya 10 deh, saya nggak tahu, saya kurang ngerti. Pokoknya 5 diantaranya itu yang tadinya diminta bayar 300 juta tanggung rentanya itu semuanya jadi patungan katanya Bang Amar. Cuman mereka ngasih waktu 1 minggu, ya kan? Karena deadline-nya 1 minggu harus bayar. Ya, abis itu Bang Amar diselfie. Nah, Bang Amar itu mengirim surat ke saya mungkin lewat orang masuk makanan, ya kan, bawain. Tolong kamu hubungin orang ini, gitu. Oke, aku hubungin kan. Mbaknya siapanya, saya yang ngurusin Amar.
dari awal, dari bulan Agustus sampai detik ini saya bilang gitu. Kalau tujuannya emang ke sana meminta itu, saya bilang Bang Amar udah nggak punya apa-apa. Sebagai kekasih yang rajin menjenguk Amar di rutan, Camelia tahu benar kondisi tertekan yang dialami Amar baik di rutan Salemba maupun di LP Cipinang. Karena ransum makanan penjara tidak layak santap, Amar terpaksa mengeluarkan kocek pribadi untuk membeli makanan. Belum lagi sewa kamar yang mencapai 500.000 per minggu. Karena Amar tidak betah tidur berdesakan dengan napi lainnya. Karena rekening Amar dibekukan sementara, ke rekening siapa Camelia mentransfer uang untuk kebutuhan Amar di penjara. Jadi dokter mentransfer 500.000 rupiah seminggu sekali ke rekening tertentu dan bukan Amar Zoni? Bukan. Tahu dari mana bahwa 500.000 itu untuk Amar? Awalnya sih saya juga nggak ngerti, cuma lama-lama ya nyari informasi ya emang gitu katanya gitu, seminggu ada biaya kamarnya gitu. Sekarang tahu akhirnya siapa pemilik rekening itu? Nggak tahu lah, karena sampai sekarang nggak tahu? Nggak tahu saya. Namanya siapa? Nggak tahu. Loh, yang transfer uangnya kadang-kadang saya, kadang-kadang tuh bayar lewat Dana, lewat apa gitu. Jadi saya nggak tahu. Memang Amar Zoni itu sudah ada 2 alat bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Tersangka terkait apa? Bukan terkait penggunaan, tapi terkait bisnisnya. Peredaran. Tapi kalau peredaran berarti dia dapat uang dong. Oh iya. Uangnya mana? Nggak tahu saya. Ada rekening lain kali yang Mbak Kamel juga nggak diceritakan? Nggak ada sama sekali. Saya bisa jamin itu dia nggak punya. Meski tak punya rekening tabungan yang aktif, Amar punya penghasilan tambahan di penjara. Di Hotel Prodeo, ia masih bisa berbisnis properti secara online yang hasilnya ia titipkan kepada Camelia. Hanya saja banyak oknum yang iri hingga bisnis properti itu untuk menutupi bisnis narkoba di penjara yang diduga dilakukan Amar. Dia tidak punya penghasilan. Iya. Yang kedua, tadi Mas Inton sudah tanya. Untuk dapat narkoba, dia kan harus punya uang. Ya itu dulu kerjanya saya dibohongin terus sama dia. Dibohongin? Tapi katanya jujur. Iya, maksudnya dibohongin tuh maksudnya untuk makan. Misalkan makannya 200.000 mungkin dia ngelebihin atau apa gitu lah, saya nggak ngerti lah. Dan harus diperjelas ya, itu uang juga bukan uang pribadi karena sejak saat itu kita alhamdulillah ada bisnisnya langsung menghasilkan uang gitu lah ya. Jadi uangnya, dan sejak saat itu Bang Amar bilang tolong pegang uang saya ya untuk ya biaya-biaya di sini gitu. Kamu yang ngatur gitu. Ya, harapan Amar dan Camelia untuk bersatu di pelaminan pada Januari 2026 mendatang sudah pupus diterpa kejamnya dunia. Hanya saja belakangan mencuat rumor bahwa dalang yang menyebabkan Amar dijebloskan ke Nusa Kambangan adalah Haldi Sabri, suami Iris Bella. Sebagian warganet menduga Haldi parno Amar masih bucin pada Ibel dan akan mengejar Ibel cinta sejatinya selepas bebas pada Januari 2026. Gerah difitnah sedemikian keji, Haldi menjawab fitnahan keji itu dengan memposting fotonya bersama Ibel yang dibubuhi caption ayat Al-Quran tentang fitnah sebagai dosa besar yang merusak silaturahmi, menyebabkan permusuhan, menghilangkan nama baik bahkan nyawa. Saat ini Ibel tengah menemani Haldi di Kuala Lumpur, Malaysia. Ibu 2 anak itu memilih bungkam. Namun di channel YouTube milik suaminya, Ibel mencurahkan segala unek-uneknya sejak bercerai dari Amar. Gak berasa loh, udah setahun loh, kayak baru kemarin gitu. Dia lagi deg-degan nunggu ijab kabul gitu di kamar. Deg-degan dia? Deg-degan lah. Deg-degan lah. Udah setahun aja, cepet banget sih. Sebenarnya Bang Haldi itu orangnya tuh kocak banget. Dia tuh orangnya kocak banget. Dia tuh kayak kadang tuh ada tingkah-tingkahnya absurd tuh yang bikin orang tuh suka ngakak gitu. Dan itu yang gak banyak orang lihat.